Ya. Mana yang lebih diutamakan bagi saya, menggobok sholat wajib yang telah ditinggalkan atau melaksanakan sholat sunnah wajib? Karena kerap kali al-fajr dibingungkan dengan ini semua. Ya, bagus sekali ya. Ini pertanyaan juga yang mewakili ya. Banyak yang ingin bertanya terkait dengan ini. Jadi sebenarnya begini, ada seseorang yang meninggalkan sholat karena uzur. Nah, uzur meninggalkan sholat itu hanya berapa? La uzra fi ta'khiriha illa lisah au naumin au lil jami au lil ikrah. Jadi seorang itu boleh meninggalkan sholat itu karena 4 hal saja, yaitu karena ketiduran, karena lupa, karena terpaksa, dan karena menjamak sholatnya. Nah itu uzur. Kalau kita meninggalkan sholat karena uzur, di dalam mengkodoknya itu boleh alat tarahi, boleh alal faur, boleh cepat-cepat, boleh dengan melambatkannya atau mengakhirkannya pada waktu yang dia inginkan, boleh. Dan tidak berdosa dia. Walaupun lebih baik mendahulukannya, karena kita tidak tahu kapan ajal itu akan tiba kepada kita. Tapi kalau seumpama sholat itu kita tinggalkan tanpa uzur yang 4 tadi, maka hukumnya wajib kita cepat-cepat menggodoknya. Kalau kita mengakhirkannya, hukumnya dosa. Nah, oleh karenanya, menurut pendapat ulama yang mu'tamad, bahwasanya kalau seumpama dia itu punya godok yang dia tinggalkan daripada sholat-sholatnya tanpa uzur, maka hukumnya nggak boleh dia melaksanakan sholat sunnah. Harus dia gunakan semua waktu yang dia punya untuk menggodok dan menggodok dan menggodok dan menggodok sampai habis. Gitu. Baru kalau sudah sehabis boleh dia itu melaksanakan sholat sunnah gitu. Sama seperti orang mau sedekah, dia punya utang. Gimana dia mau sedekah, orang dia punya utang, ya wajib didahulukan dulu baru yang sunnah. Nah itu ketentuan agama itu seperti itu. Tetapi ada sebagian ulama, diantaranya Al-Habib Abdul Haddad, yang mempunyai pendapat beda dengan ulama yang mu'tamad tadi. Yaitu apa? Cukup dia itu bertobat kepada Allah dengan taubatun nasuha, yang memenuhi syarat taubatun nasuha maksudnya, dengan dia itu cepat-cepat tidak melakukan lagi, meninggalkan atau mengakhirkan sholat dan mengeluarkannya dari waktunya, itu yang pertama. Yang kedua, dia berjanji di masa yang akan datang tidak akan kembali lagi melakukannya. Yang ketiga, setiap kali dia mengingatnya, dia menyesalinya. Nah itu syaratnya. Jadi taubatun nasuha. Setelah dia bertobat dengan taubatun nasuha, maka kemudian dia tanyakan kepada dirinya, berapa kali dia itu mampu untuk menggandakan sholatnya. Misalnya, saya mampu setiap sholat saya gandakan untuk menggodok sholat yang sudah saya tinggalkan itu 2 kali misalnya. Berarti kalau dia itu punya hutang misalnya 5 tahun, di masa jahiliyahnya dulu, berarti kan tidak berlalu waktu 2,5 tahun kecuali sudah selesai. Atau cuma 1 kali saja setiap sholat duhur, adaan kemudian sholat duhur lagi godoan misalnya. Berarti nggak apa-apa, nanti 5 tahun berarti selesai. Nah, kalau seumpama dengan niat seperti itu dan diterapkan sudah mulai seperti itu, kalau dia meninggal sebelum waktunya, insya Allah Allah akan ampunkan dosa-dosanya dan Allah anggap itu sudah selesai. Karena memang masalah sholat itu adalah masalah yang sangat pelik ya. Bahkan barometer seorang itu selamat atau tidak itu dari sholatnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabu minal abdi as-sholah. Fa idza kamulat kubilat wasairu amali. Wa idza naqasat ruddat wasairu amali. Ya artinya hisab amal seorang hamba yang pertama kali yang akan diperhitungkan itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya itu sempurna, maka semua amal ibadah itu akan diterima. Ya, tapi kalau sholatnya kurang, maka semua amal ibadahnya tidak akan menutupinya dan tidak akan mengangkatnya. Harus diazab dulu karena dia itu meninggalkan sholat, baru kemudian dihisab lagi. Gitu. Tapi kalau sudah sholatnya sudah sempurna, maka semua yang lainnya itu dianggap sempurna oleh Allah Ta'ala dan kemudian langsung masukkan surga. Allahumma ja'alna minhum. Jadi nggak ada kesalahan dalam sholat insya Allah, dan bahkan semoga kita termasuk hamba-hambanya yang dimasukkan surga dengan tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.